Intinya begitu. Siapa yang tidak pernah merasakan surga dunia, maka niscaya kemungkinannya dia tidak akan pernah memasukinya di akhirat. Artinya Ibnu Taimiyah itu juga percaya bahwa di dunia ini sudah ada surga. Artinya ya segala kenikmatan yang Allah tetapkan kepada kita itulah surga dunia. Dan itu pintunya adalah ridho. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sudah sepantasnya kita panjatkan hanya kepada Allah atas segala nikmat yang mustahil bagi kita untuk menghitung-hitungnya, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita bisa berhimpun bersua di dalam majelis yang insya Allah diberkahi ini. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas setiap sunnah yang ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih tercerahkan. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan masih di makalah 45 dari Babus Sulasi di poin yang terakhir ya. Setelah kita pada dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua poin. Yang pertama tentang mahabbatullah ya, cinta kepada Allah atau karena Allah sebagai asasul ma'rifah, sebagai fondasi dari pengenalan kita, ma'rifah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian poin yang kedua terkait dengan sifat atau sikap iffah, menjaga kehormatan diri, kesucian diri kita dari dua syahwat kita ya. Ada syahwat ya kelamin dan juga syahwat perut gitu ya, sehingga kesucian diri, harga diri kita tetap bisa kita jaga. Nah, sifat ini namanya iffah. Disebutkan di sini al-iffatu alamatul yakin. Ya, iffah itu tanda dari keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda dari keyakinan bahwa Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu, keyakinan bahwa Allah lah yang memberi rizki bagi setiap yang hidup, bersama juga dengan keyakinan bahwa rizki itu sampai atau tidak sampai kepada kita, semua itu karena izin dan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga yang akan kita coba eksplorasi, poin ketiga adalah waridha bitaqdirillahi ya, dan ridho dengan takdir Allah, ketetapan Allah ya. Warasul yakin, dan pangkal dari keyakinan ya, asas atau dasar dari keimanan, keyakinan tadi itu adalah at-taqwa war-ridho bitakdirillah, yaitu takwa dan keridhaan kita ya, terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang akan coba kita eksplorasi di kesempatan yang berbahagia ini.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakin, ya, al-yakin diberi pengertian oleh Imam Nawawi Al-Bantani, ya. Al-yakin, keyakinan itu sebagai kepercayaan kita atau rasa yakin kita bahwa Allah lah Subhanahu wa taala, ya, yang maha berkuasa atas segala sesuatu, sehingga tidak ada kejadian apapun, ya, tentu semua itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu kejadiannya, peristiwanya, apakah peristiwa yang membuat kita happy atau kejadian yang membuat kita sedih, semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Di dalam Al-Quran disebutkan minimal agar kita itu bisa menjadi saksi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kejadiannya, litashhadu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian menyaksikan bahwa Allah yang maha kuasa. Nah, keyakinan ini, ya, disebut oleh Imam Nawawi di sini sebagai al-yakin. Tidak hanya itu, keyakinan, ya, itu juga kepercayaan kita, kemantapan kita untuk mempercayai bahwa Allah lah raziqu kulli hayawan. Allah lah razik yang maha memberi rizki pada setiap yang hidup. Apapun itu, gitu ya. Sampai dalam Al-Quran disebutkan binatang yang melatah pun Allah lah yang memberikan rizki kepada mereka. Nah, kadang-kadang tidak masuk di akal kita juga, gitu ya. Makhluknya itu karakteristiknya bagaimana, tapi makanannya, ya, jauh dari itu. Ya, seperti lagu cicak-cicak di dinding itu, gitu ya. Ya, lagu cicak-cicak di dinding itu mengekspresikan tentang bagaimana, ya, Allah itu sebagai razik, pemberi rizki, yang kadang-kadang nggak matuk di akal kita. Cicak yang merayap tapi makanannya terbang, begitu ya. Gimana coba? Kok iso, gitu ya. Tapi kan tetap dia merayap di dinding, gitu ya. Tidak diam begitu saja merayap. Lalu datanglah seekor nyamuk. Nah, itu siapa yang mendatangkan? Gitu ya. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu hap, gitu ya. Lalu ditangkap. Nah, ini. Jadi ikhtiarnya tetap menangkap. Gitu. Jadi, tapi tetap Allah lah yang mendatangkan nyamuk itu, yang menggerakkan, yang mengepakkan sayap nyamuk itu untuk mendekat. Ya. Ya. Bahkan kita lihat, ya, cicak juga tetap berusaha kan mendekati, gitu ya, nyamuk itu, lalu ditangkap. Jadi keyakinan bahwa Allah lah raziqu kulli hayawan, ya, bersama dengan kesadaran kita bahwa rizki itu datang atau tidak datang atas izin Allah. Ini yang dimaksud dengan keyakinan dalam konteks ini, gitu ya, Imam Nawawi menyebutkan. Dan pangkal dari keyakinan itu adalah ketakwaan. Dasar dari keyakinan seperti ini adalah takwa. Kalau kita tidak memiliki ketakwaan, maka sulit kita akan memiliki keyakinan seperti ini. Nah, apa itu takwa? Definisi yang paling populer tentang takwa itu, ya, sama dengan ketaatan. Ya. Jadi takwa dalam definisi yang paling populer, yang paling dasar, itu ta'ah, yaitu imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan dengan penuh ketundukan, kepatuhan semua perintah Allah dan meninggalkan setiap larangannya. Itulah takwa.
Jadi kalau kita tidak mau repot mendefinisikan takwa, ya inilah definisi yang paling sederhana. Inilah definisi yang paling populer, yaitu ya kemampuan kita mau tunduk patuh melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itulah takwa. Maka ketika ada ayat yang mengatakan ittaqillaha ya, haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, artinya adalah kita tunduk patuh melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya dimanapun kita berada. Ya. Baik ketika kita sendirian, fisirri maupun fil alaniyah, terang-terangan bersama orang lain. Kita harus tetap tunduk patuh melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang harus kita pahami, ini dua unsur yang saling melengkapi, gitu ya. Tidak boleh kita pisah-pisahkan. Maksudnya kita melaksanakan perintah tetapi tidak mau meninggalkan larangan, tentu tidak sempurna. Atau meninggalkan larangan saja tetapi nggak mau melaksanakan perintah, nggak mau sholat, nggak mau sedekah, nggak mau zakat, nggak mau puasa, tapi juga dia menahan dirinya untuk tidak menyakiti orang lain, nah, tentu tidak sempurna. Ya, ketaatan tentunya adalah satu kesatuan dari tindakan perilaku kita melaksanakan perintah sekaligus meninggalkan larangan. Nah, inilah ketakwaan dan sering kita bahas ya, bahkan diingatkan setiap pekan oleh khotib Jumat untuk selalu kita tingkatkan, karena ini penting sekali. Dalam makna yang lain, takwa juga bisa bermakna kewaspadaan, gitu ya, yang super duper, agar kita selalu menetapi perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, ya, dan kewaspadaan yang super agar kita selalu ya, menjaga diri untuk tidak terjatuh di dalam kemaksiatan kepada Allah. Karena makna takwa itu juga secara bahasa bisa al-wiqayah, artinya menjaga diri, berhati-hati ya. Malah beliau bertanya kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, jika Anda berjalan di satu jalan yang itu penuh dengan onak duri, sedangkan samping kanan kirinya itu jurang, maka apa yang Anda lakukan? Maka Umar bin Khattab kemudian mengatakan, aku akan hati-hati sekali untuk tidak menginjak duri atau terpleset sehingga jatuh ke jurang. Maka sahabat ini mengatakan, itulah takwa. Jadi takwa itu adalah kehati-hatian yang super tadi, agar kita tidak menginjak duri atau terpleset. Artinya agar kita selalu menetapi ketaatan kepada Allah dan meninggalkan larangannya. Itulah ketakwaan. Nah, Ibnu Taimiyah ya, pernah memberikan penjelasan tentang apa itu takwa, gitu ya. Oh, terputus. Mohon maaf. Nah, kalau di sini, oh, nah begini, biar bisa dibaca lengkap. Nah ini. Jadi takwa itu adalah seseorang beramal ketaatan kepada Allah, ya, imtisalul awamir, atas cahaya atau petunjuk dari Allah karena mengharap rahmatnya. Jadi ketaatan itu dilaksanakan karena motif ya, mencari ridha Allah, mendapatkan rahmatnya. Dan ia meninggalkan maksiat karena petunjuk dari Allah, karena takut akan siksanya. Jadi motifnya itu, tidak karena yang lain. Artinya ketaatannya itu karena keikhlasan lillahi ta'ala. Bukan sekedar melaksanakan perintah ya, sholat, zakat. Iya, dia imtithalul awamir, melaksanakan perintah. Tapi ada motif lain. Agar dikatakan oleh orang dia ahli masjid. Agar mendapatkan julukan soleh. Gitu ya. Atau kalau perempuannya solehwah, begitu ya. Nah ini enggak, tapi karena motifnya adalah ketulusan lillahi ta'ala, berharap ridho dan rahmatnya Allah, atau meninggalkan larangan ya, karena takut akan siksanya Allah, bukan karena yang lain. Gak enak karo tonggoni,
apa kata apa kata manusia, apa kata dunia kalau saya terlihat bermaksiat. Nah, itu motifnya sudah berbeda. Nah, ini. Jadi mensyaratkan ya, takwa itu disyaratkan oleh Ibnu Taimiyah ya, menjalankan ketaatan maupun meninggalkan larangan betul-betul karena ikhlas lillahi ta'ala dan atas dasar petunjuk. Nah, berarti ada ittiba di situ. Ya, ikhlas di satu sisi, juga ittibaan li Rasulullah. Ya. Jadi ada sanad untuk mengikutinya, tidak ngawur jalannya. Ya. Tidaklah seseorang dikatakan mendekatkan diri pada Allah selain dengan menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan dan menunaikan hal-hal yang sunnah. Nah, ini ya, bisa dibaca lebih jauh. Nah, takwa itu dari bahasa Arab ya. Dalam makna dasarnya itu adalah the state of consciousness to be mindful of Allah at all times. Nah, ini dalam bahasa Maduranya begini. Jadi kondisi kesadaran yang selalu mengingat ya Allah setiap waktu. Nah, itu. Jadi takwa dalam makna yang dasar itu di sini. Jadi state of consciousness kita. Jadi kondisi sadar kita itu selalu ya, terisi dengan keberadaan Allah di dalam pikiran, benak, kesadaran kita setiap waktu. Ya, makanya dan kita diajarkan ya dengan doa, mau makan berdoa, mau tidur berdoa, mau masuk kamar mandi berdoa, bahkan dalam tindakan yang itu melengahkan kita. Ya, ketika kita berhubungan suami istri, kita tidak boleh juga kesadaran kita lengah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti hafal semua doanya itu ya. Gimana Bapak Ibu doanya? Nah, itu ya. Itu diantara adalah cara Islam mengajarkan kita agar kita ini bertakwa, berkesadaran bahwa Allah senantiasa bersama kita. Gitu ya. Nah, ini takwa. Ya. Ada yang juga mendefinisikan demikian. Jadi Rasul yakin at-taqwa. Pangkal dari keyakinan itu adalah yang pertama ketakwaan. Ya. Artinya bisa dilihat ya. Keyakinan kita itu baik atau buruknya bisa dilihat pada fondasinya, yaitu ketakwaan yang ada di dalam diri kita. Untuk bisa sampai pada makom meyakini bahwa Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang pemberi rizki pada setiap yang hidup, Allah lah yang mendatangkan rizki itu atas izinnya, gitu ya. Itu karena ketakwaan kita. Kalau kita tidak memiliki ketakwaan, sulit, gitu ya. Sulit untuk kemudian memiliki tingkat keyakinan seperti ini. Maka apapun yang dia lihat, apapun yang dia rasakan, peristiwa kehidupan ini, ya, bagi orang yang bertakwa, itu semakin menambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru tidak kemudian memudarkan keyakinan. Karena betapa banyak orang yang kemudian, mohon maaf, murtad, gitu ya. Karena diberi ujian oleh Allah, yang dia tidak sanggup kemudian atau tidak mampu melihat kejadian itu dengan kacamata ketakwaan. Hati-hati gitu ya. Nah, ini kalau kita tidak punya ketakwaan, maka perspektif kita dalam menafsirkan kejadian itu akan berbeda. Nah, justru kalau orang bertakwa melihat Yesus saja ikut umroh gitu. Dan bisa juga begitu pastinya. Tapi dia malah maknai lain gitu ya. Nah, jadi hati-hati ya. Ini ketakwaan. Jadi bagaimana menghadirkan Allah di dalam kesadaran kita, itu juga merupakan ketakwaan. Litasyhadu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ini kerja apapun kok mesti meleset ya. Ya. Terus dijajal buka warung ya bangkrut. Jual jasa ya orang ono sing make. Oke, apa saja itu nggak pernah jadi. Dimodali entek gitu. Untuk badi titik kaya disilek tonggone nggak pernah. Nah, ini kan
Semua adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kan ujian, objek ujian. Tapi kalau kita punya ketakwaan, maka kita bisa melihat perspektif bahwa Allah yang membuat itu semua. Dan untuk menguji apakah kita tetap bersaksi bahwa Allah lah Tuhan kita, atau justru kita berlari darinya, meninggalkan. Nah, akibatnya kemudian pilihannya apakah dia tetap kemudian imtithalul awamir, melaksanakan perintah Allah walaupun diuji dengan hal-hal seperti itu, atau justru kemudian dia berlari meninggalkan perintah Allah, justru kemudian melaksanakan larangannya. Ya, kepepet Pak, apa yang raiso, terpaksa nang dukun jaluk ini itu ada. Itu berarti imtithalun nawahi, melaksanakan perintah setan untuk kemudian melanggar perintah Allah. Lah piye Pak? Sego lagi didang mateng titik, lagi diler wis mampu. Nah, itu jangan-jangan gitu tak. Kemudian pergi ke dukun untuk meminta apa? Ya, penglaris gitu. Agar awet nasinya nggak gampang basi. Yang lain pakai itu Pak, kalau saya nggak pakai piye ya, dan lain sebagainya. Ini keseharian yang bisa kita saksikan ya, cerita-cerita yang ada di dalam keseharian kita gitu ya. Banyak saya mendengar begitu. Wah, kalau nggak pakai itu perang batinnya itu kuat Pak di Malang ini Pak. Ya itulah ujiannya begitu. Apakah ada takwa di dalam diri kita, hanya bersandar kepada Allah atau tidak gitu ya. Jatuhnya adalah apakah tetap imtithalul amal warujtinabun nawahi, atau sebaliknya melanggar perintah Allah, melaksanakan apa yang dilarang. Tapi bagi kita yang punya takwa, di mana kesadaran kita Allah lah yang maha kuasa, pemberi rizki pada setiap yang hidup. Kalau itu memang belum izin Allah, walaupun sudah kita genggam rizki itu, lari juga. Nah ini, kalau orang tasawuf lalu kemudian coba lihat, ya, makommu itu pada makom asbab atau tajrid katanya. Nah itu nanti ya, bahasanya kemana-mana. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pangkal ketakwaan, pangkal keyakinan kita, keimanan kita, yang pertama adalah ketakwaan ini. Ya. Lalu yang kedua adalah ar-ridho bi takdirillah. Jadi ridho, legowo dengan segala ketetapan Allah. Nah, Imam Nawawi memberikan definisi ridho ini dengan sederhana ya. Langsung pada ukuran hati kita. Apakah hati kita ini gembira atas apapun yang Allah takdirkan, tetapkan? Apakah itu minal murri? Apakah itu berupa kejadian yang menyedihkan, kepedihan, menyisahkan apa? Luka di hati kita, atau termasuk juga peristiwa yang menggembirakan? Semua itu adalah ketetapan Allah. Ketika hati kita bisa kemudian memiliki kondisi gembira, happy, ya, dalam susah, sedih, maupun dalam duka, tertawa, tetap bergembira, ya, atau sebaliknya. Ya. Nah, itu ukuran keriduan kita. Ya. Ya. Jadi Imam Nawawi memberikan definisi itu sederhana sekali. Ya. Kita ini legowo atau tidak, bisa dilihat dari suasana hati kita. Gembira tidak? Ya, ketika kita mendapatkan setiap kejadian yang Allah tetapkan kepada kita. Ya. Dan gembiranya hati atas apapun yang Allah kodokkan kepada kita. Nah, kira-kira gampangannya begini, apa beda takdir dengan kodok? Qadar dan kodok. Kalau qadar, takdir, itu berarti sesuatu yang sudah terjadi, sehingga kita bisa menjustifikasinya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai takdir kita. Kita dilahirkan dari orang tua kita yang petani, yang nelayan, yang mungkin SD saja nggak tamat. Nah, itu kan sudah terjadi, yaitu takdir kita. Ya, kita dilahirkan dari anaknya Lim Suliong misalnya, ya, konglomerat, ya, sudah terjadi, itu takdir. Tapi yang belum terjadi, yang kita tidak tahu, itu namanya kodok. Tapi itu sudah ditetapkan,
sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, di garis kehidupan kita berapa puluh ribu tahun sebelum alam semesta ini terciptakan. Itu namanya qada, gitu ya. Nah ini, maka kita gembira dengan apa yang sudah terjadi, gitu ya. Ya, kita bangun tidur, kemudian rasanya kok loro kabeh. Nah, itu sudah terjadi, yang bisa kita rasakan. Yaitu takdir ketetapan. Apakah kita tetap hati yang senang, atau justru kita mengumpatinya, ya, menyalahkan keadaan, gitu. Ini jangan-jangan kemarin gara-gara makan ini, makan itu ini. Sekarang kok tangan kok reso digerak, no? Lalu kemudian menyalahkan ini, itu, dan sebagainya. Ya. Nah, tapi kita menghadapi dengan gembira. Oh, berarti saya masih hidup ini. Tandanya karena saya bisa masih merasakan rasa sakit. Kan itu. Seandainya nggak sakit, mungkin saya nggak belajar. Ya. Nah, kemudian kita berikhtiar, mencoba mencari sebabnya, asbabnya. Oh, kebanyakan makan kacang ini. Ya. Oh, saya kemarin melanggar batas. Batasnya makan cumi paling hanya 1-2 ekor, ini kok 1 ember habis ini. Dan lain sebagainya. Nah, hati dengan tetap gembira, ya, sambil kita berusaha untuk mencari takdir, ya, atau qada Allah yang belum terjadi yang lain dengan ikhtiar kita, kan gitu. Nah, jadi ridha itu adalah kegembiraan hati atas apapun yang Allah tetapkan di dalam kehidupan kita, baik yang sudah terjadi sehingga kita bisa mengatakan, menjustifikasinya sebagai takdir kita, ya, ataupun yang dikodokkan, yang masih dalam catatan yang kita tidak tahu. Ya, ada yang membedakan begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ridho dengan ketentuan Allah itu, ya, menjadi pangkal dari keyakinan kita. Ya. Karena apa? Karena sesungguhnya kita nggak tahu. Ya. Walaupun sudah terjadi, kita nggak tahu. Jangan-jangan apa yang kita anggap itu buruk, ternyata itu adalah justru baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan yang kita anggap itu baik, ternyata itu buruk di mata Allah. Di mana ayatnya ini? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi kita nggak tahu, gitu. Makanya kita diminta untuk selalu husnudzon. Maka cara belajar untuk ridho itu, yang pertama adalah coba kita pasang, ya, cara baca yang selalu positif, katanya. Positif thinking, ya. Tidak overthinking. Jadi positif thinking. Selalu yang pertama kita ajukan adalah memilih perspektif yang positif dalam melihat setiap kejadian. Awal mula agar kita belajar ridho itu di situ. Apapun yang terjadi, coba lihat positifnya. Ya. Apapun terjadi. Dua anak papat, sing telu kok soleh, tapi sing siji kok aneh dewe. Beda karo mas-mas karo mbak. Sing telu yo adzan langsung pelencing melayu nang masjid, gitu ya. Siji iki angel tuturane, gitu ya. Ya, coba lihat positifnya, gitu ya. Lihat positifnya. Gimana lihat positifnya? Nah, kalau 3 ini soleh, 1 nggak soleh, ya itu juga ada positifnya. Agar kita menjadi orang tua yang tidak sombong. Kau ini anak soleh kabeh, papat-papatnya soleh wah, gitu ya. Nanti jangan-jangan muncul rasa kesombongan, siapa dulu dong bapaknya. Jangan begitu nanti. Maka 1 orang yang nggak soleh ini bisa jadi menjadi pengingat kita agar kita tidak terjatuh di dalam keangkuhan, kesombongan sebagai orang tua. Lalu kemudian gampang nuturi wong liya. Dadi wong tua kok rasa apik, anake elek kabeh. Mentang-mentang karena menganggap anaknya 4-empatnya soleh-soleh. Nah ini. Jadi tetap ada aspek positifnya. Ini yang kemudian dituntunkan kepada kita agar selalu melihat perspektif yang positif. Apalagi itu terkait dengan orang lain. Positif tentang keadaan. Gitu ya. Sehingga kita tidak gampang mengeluh, tidak gampang kemudian menyalahkan keadaan. Gitu ya. Karena selalu positif yang kita lihat. Dan ternyata berpikiran positif itu
menjadi kekuatan yang punya dampak yang luar biasa di dalam diri kita. Karena berpikir positif itu kan sesungguhnya juga berkata-kata yang positif. Ya. Pikiran kita itu adalah wujud dari permainan kata-kata yang kita masukkan di dalam pikiran kita. Dan kata-kata itu ternyata memiliki power. Ya. The power of word. Ya. Maka di psikologi ada self-talk. Gitu ya. Berbicara dengan dirinya. Jadi ketika kita mikir batin itu kan sesungguhnya kita sedang berdialog dengan diri kita. Maka ketika kita selalu kemudian berpikiran positif, kita memasukkan kata-kata positif di dalam diri kita. Dan itu ternyata memberikan dampak yang luar biasa. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Pernah kita bahas. Ya, wahai orang yang bertakwa, berkata-katalah dengan perkataan yang sadida. Yang positif, yang baik, yang benar isinya, yang adil, tepat, dan santun, serta memiliki kemaslahatan. Itu termasuk kata-kata yang kita masukkan dalam diri kita. Selalu yang dilihat adalah aspek positif. Ya, semua ini Allah yang membuat. Pasti ada nilai, ya, ada hikmahnya. Nah, itu selalu kita, agar kita bisa belajar ridho tadi. Jadi yang pertama adalah positive thinking. Nah, ridho ya, di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Islamiyah Al-Amah itu dari kata radhiya yardo. Itu artinya menerima suatu perkara dengan lapang dada tanpa merasa kecewa atau tertekan. Disama dengan definisinya Imam Nawawi tadi. Terpancar di dalam kegembiraan hati kita. Nah, bukan berarti kemudian, wah, Ustaz, pancaran hati itu kan wajah kita. Kalau hatinya gembira kan wajahnya sumringah, senang. Lalu ini wajahnya senang saat ketawa-tawa, tapi isinya ngumpati orang. Itu kira-kira ridha apa enggak ya? Tentu tidak demikian ya. Ya. Jadi menerima suatu perkara dengan lapang dada tanpa merasa kecewa atau tertekan. Enggak stres. Ya. Tertekan itu kan berarti stres kan. Tapi lapang dada. Aku ridho ditinggal meninggal orang terkasih, aku ridho aku, tapi titik-titik pingsan, titik-titik ngeblak begitu ya. Ingat bojone yang meninggal pingsan begitu ya. Ya, berarti belum bisa menerima gitu ya. Nah, ini pingsan kok titik-titik begitu ya. Nah, jadi ridha seorang hamba kepada Allah berarti menerima dengan sepenuh hati akan ketetapan yang Allah berikan terhadap garis kehidupannya. Gitu, ya. Jadi, namun perlu kita perhatikan, ya, ini ada juga ya, ridho itu bukan berarti tiada tangisan. Gitu. Ya, nangis itu biasa. Sedih juga. Ya. Rasulullah bersedih ketika putranya meninggal. Ya. Hanya saja bisa mengendalikan diri, gitu ya. Tidak terlalu sedih, sehingga tidak bisa mengontrol dirinya. Tetapi adalah penerimaan tanpa persoalan terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah. Sedih itu biasa. Ya, Rasulullah itu kalau bertemu dengan Wahsy, ya, masih mengingatkan beliau kepada pamannya Hamzah, paman yang terkasih, yang terbunuh sangat tragis di dalam perang Uhud. Ya, sampai beliau mengatakan, Wahsy, kalau bisa jangan sering-sering ya ketemu saya ya. Itu Rasulullah. Beliau juga manusia. Tapi apakah Rasulullah kemudian tidak menerima kematian Hamzah? Enggak. Tetap menerima. Tapi memang kadang-kadang kita sebagai manusia tidak bisa menafikan. Gitu ya. Nah, ini. Jadi bukan berarti ridha itu tidak ada tangisan. Kuat. Mau nangis tuh tempat. Kuat. Enggak begitu. Tiba-tiba plek gitu. Ya biasa gitu ya. Tapi tanpa ada kemudian kita marah kepada Allah dan berkeluh, mengeluhkan keadaan itu adalah pertanda kita sedang marah. Ya. Jadi asyakwa ya huwa as-sukhtu Allah, kata Imam Nawawi di makalah sebelumnya. Jadi ketika kita suka mengeluhkan keadaan,
titik-titik ngeluh, ngumpati, dan lain sebagainya, itu pertanda kita sedang marah kepada Allah. Dan itu artinya kita tidak menerima, tidak legowo akan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ridho itu artinya menerima apapun yang Allah tetapkan, termasuk menerima aturan Allah, perintah Allah. Ya. Dan itu artinya melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Jadi apa yang kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah itu adalah perwujudan dari ridho kita terhadap apapun yang Allah tetapkan, termasuk aturan. Kita datang ke masjid, menunaikan sholat, itu sebagai wujud kita ridho akan ketetapan Allah. Artinya kalau kita nggak sholat berarti nggak ridho. Nah, menerima ketetapannya adalah dengan cara bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika ditimpa musibah. Jadi kesabaran kita itulah ridho kita. Kesyukuran kita ketika ditetapkan di dalam kebahagiaan hidup itu juga bentuk dari keridhoan kita akan ketetapan Allah. Nah, dari definisi tersebut terkandung isyarat ya, menurut buku Al-Mawsu' Al-Amma ini, bahwa ridho itu bukan berarti menerima begitu saja segala hal secara pasif tanpa ikhtiar. Ya, ini harus kita bedakan ridho dengan pasrah. Ya, wis pasrah ini ya, tanpa adanya ikhtiar itu pasrah, bukan ridho. Ridho tidak sama dengan pasrah. Ketika sesuatu yang tidak diinginkan datang menimpa, maka kita dituntut untuk ridho. Dalam pengertian kita meyakini bahwa apa yang telah menimpa kita itu adalah takdir yang telah Allah tentukan, tetapkan, namun kita tetap dituntut untuk berikhtiar. Karena kita tidak tahu kodok kita berikutnya apa. Ya, halo? Ditakdirkan lahir dari orang tua yang miskin. Pasrah wis, wong tuaku melarat. Mesti aku jadi wong melarat. Ini berarti pasrah. Tapi kalau ridho tidak begitu. Orang tua boleh miskin, tapi kan saya punya takdir yang saya nggak tahu. Ya kodok, jangan-jangan ya saya kaya setelah ini. Maka dia berikhtiar bekerja. Keluar dari kemelaratan yang selama ini melingkupi keluarga orang tuanya, kan ada ikhtiar. Nah ini, jadi ridho itu bukan berarti pasrah yang pasif begitu ya, tetapi apa, berserah diri, menerima, tetapi tetap dengan ikhtiar. Sebagaimana yang singgung oleh ayat Al-Quran surat Ar-Ra'd yang sangat terkenal ya, ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi ridho itu kan berarti pasrah pasif, tapi berserah diri kepada Allah, menerima ketetapan Allah dengan ikhtiar. Ridho menuntut adanya usaha yang aktif. Berbeda dengan sikap pasrah yang menerima kenyataan begitu saja tanpa ada usaha untuk mengubahnya. Ya, nah ini. Walaupun di dalam ridho terdapat makna yang hampir sama dengan pasrah, yaitu menerima dengan lapang dada, hati gembira tentang suatu perkara yang sudah Allah tetapkan. Namun di sana dituntut adanya usaha untuk mencapai suatu target yang diinginkan atau mengubah kondisi yang ada sekiranya itu yang ada sekiranya itu perkara yang baik. Jadi ketika diuji dengan sakit, ya kita menerima. Itu takdir dari Allah. Allah yang mengizinkan penyakit itu datang. Allah yang menguji kita dengan sakit itu. Tapi kemudian kita nggak pasrah gitu saja, ya sudahlah. Penyakit ini dari Allah, ya sudah. Pasrah, diem, pasif, kejat sendirian begitu. Tanpa adanya ikhtiar. Kalau kita ridho, maka kita menerima, ya Allah, aku terima segala ujian sakit. Namun dibarengi dengan ikhtiar kita mencari obat, karena itu yang dituntunkan kan begitu kan. Ya, kita tetap berobat. Bagaimana Nabi mengisyaratkan kan, likul lidain dawa. Jadi tidak menerima pasif begitu saja. Tetap kemudian kita
ya mencari obat ke dokter gitu ya, disuntik sekali nggak sembuh ya nyari dokter yang lain gitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini, jadi karena ridho terhadap aturan Allah seperti perintah mengeluarkan zakat misalnya, itu kan kita menerima sebagai ketetapannya. Bukan kemudian kita hanya sekedar menerima, Allah memerintahkan kita berzakat, ya saya terima. Tapi kemudian tidak ada ikhtiar mengeluarkan zakat. Yang gitu. Sama dengan cara berpikirnya begitu. Begitu juga dengan ridho terhadap takdir Allah yang buruk, ya seperti sakit tadi, ya kita terima. Namun juga tetap kita berikhtiar dengan berusaha mencari takdir Allah yang lain, ya, yang belum terjadi, yaitu berobat untuk mendapatkan kesembuhan. Maka pasrah itu melahirkan sikap fatalistik, sedangkan ridho itu justru melahirkan sikap optimis. Nah itu saja kira-kira untuk membedakan. Gitu ya. Ini saya ridho atau pasrah ya? Lihat aja. Kalau itu membuat kita kemudian dengan kegembiraan menerima takdir Allah, justru membuat kita itu bersemangat, optimis begitu, berarti itu ridho. Tapi kok kemudian yang nerima ngelimpro, diem, nggak mau berusaha, wis nyerah pokoknya. Ya, nah itu berarti pasrah, bukan ridho. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ridho itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Jika kita mampu, ya, legowo, ridho dengan segala ketetapan Allah itu, maka ya keutamaannya bisa kita dapatkan itu luar biasa. Serasa dunia ini akan berjalan seperti apa yang kita inginkan, gitu ya. Hidup juga akan happy, gitu ya. Ya. Karena kita ya sudah membingkai kehidupan ini dalam bingkai yang positif tadi. Ada banyak ya yang menunjukkan tentang keutamaan ridho ini. Man radiya bi qada'i rabbih ardahu Allahu bi jamali qadari. Siapa yang mampu legowo dengan segala ketetapan Tuhannya, ya, ketetapan Allah atas kehidupannya, maka Allah akan meridhoinya, merestuinya dengan kecantikan takdirnya. Nah ini bijamali qadari. Artinya apa yang terjadi terhadap dirinya itu ya, selalu akan menjadi positif. Allah ridhoi dengan positif karena dia mampu membingkai dengan keridhoan yang tadi positif tadi. Nah, ini. Tapi siapa yang tidak menerima ya, takdir Allah, ketetapan Allah, maka hidupnya akan terbingkai dalam ya, suasana kehidupan yang dia bayangkan itu. Ya. Sebagaimana hadis Nabi, ya, ana inda dhanni abdi bi. Aku selalu ada di dalam persangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau selalu mengumpati, Allah nggak adil kepada saya. Harusnya saya begini, kakak saya begini, adik saya begini, kok saya nggak adil Allah. Kita dilahirkan dari rahim yang sama, kok saya melarat sendiri. Maka hidupnya akan selalu melarat. Ya, karena dia tidak ridho dengan ketetapan Allah. Harusnya kalau dia ridho, ya, maka hidupnya walaupun melarat, dia punya perspektif yang berbeda dalam menilai tentang kebahagiaan. Ada banyak orang yang tetap bisa bahagia, melampaui kebahagiaan orang yang kaya walaupun dia tidak berharta, kan gitu kan. Sampai muncul kemudian kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa menikmati tanpa memiliki. Nah itu kan, ini kan definisi yang luar biasa. Dalam kondisi kemelaratan dia tidak memiliki apapun, tapi dia bisa menikmati. Jalan-jalan ke luar negeri ada yang bayari. Ya tak? Dia nggak punya harta, tapi bisa menikmati traveling ke luar negeri. Gitu ya. Kalau kita bisa membingkainya dalam perspektif ridho, gitu ya. Ya tak? Nggak punya mobil mewah, tapi bisa merasakan duduk di dalamnya, gitu ya. Menikmatinya perjalanan dengan mobil mewah. Daripada punya mobil mewah, ya kita bayar pajaknya mahal, belum lagi kemudian merawatnya, setiap pagi atau sore kita mencucinya, membersihkannya, ya. Nanti jangan-jangan dikatain sama tetangga, oke sih, tapi kopros, gitu ya.
Kalau mobilnya wapi tapi ora tahu bersihnya. Mending kita nggak punya itu semua, tapi bisa menikmatinya. Mau kemana diajak dan lain sebagainya, ya toh? Itu kan ridhonya orang yang melarat. Jadi begitu. Jadi sepanjang kita masih bisa punya keridhaan itu, apapun bisa menjadi sumber kebahagiaan. Tidur di karpet begini, walaupun nggak punya ranjang empuk, tetap ngoroknya kenceng gitu ya. Ya toh? Daripada punya ranjang, wah 7 lapis, sampai, tapi ternyata turu ya ranjangnya, gitu ya, dan lain sebagainya. Semuanya bergantung kepada perspektif keridhaan kita kepada apa yang ditetapkan oleh Allah. Maka ardahullahu bijamali qadari. Jalannya kehidupan dia menjadi jamil, menjadi cantik, indah. Allah meridhoinya demikian karena berangkat dari sikap legowonya terhadap setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, untuk menutup perbincangan kita ini, ar-ridha babullahil a'dzam. Ridha, sikap legowo tadi, itu adalah pintunya Allah yang paling agung. Tadi itu pintu untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, kesenangan hidup, itu masuknya melalui pintu ridha. Ya. Wa jannatud dunya, dan ridha itu adalah ekspresi dari surga dunia. Cerminan dari surga dunia. Dunia kita, kehidupan kita ini akan menjadi surga atau tidak, itu lewat pintu ridha. Kalau kita tidak ridha dengan ketetapan Allah, maka apapun yang kita rasakan itu neraka jadinya. Betul apa enggak Bapak Ibu? Ya, coba kita pikir, ya benar gitu. Berangkat dari ridho kita. Jadi jannatud dunya. Dan kalau nggak salah Ibnu Taimiyah, sebagaimana dicatat oleh muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Madarijus Salikin, itu pernah mengatakan begini. Ya. Barang siapa yang tidak bisa merasakan surga dunia, ya, man lam yadkhul, ya, fi dunyahul jannah, atau gimana bahasa Arabnya saya lupa, tapi intinya begitu. Siapa yang tidak pernah merasakan surga dunia, maka niscaya kemungkinannya dia tidak akan pernah memasukinya di akhirat. Artinya Ibnu Taimiyah itu juga percaya bahwa di dunia ini sudah ada surga. Artinya ya segala kenikmatan yang Allah tetapkan kepada kita itu surga dunia. Dan itu pintunya adalah ridho. Nah, itu. Maka penting ya. Dan untuk mencari ridho, tidak perlu kita menjadi pahlawan dulu, baru kemudian mendapatkan ridhonya Allah. Enggak. Dari hal-hal yang sangat sepele dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi di dalam sabdanya ya. Ya. Barang siapa yang makan, ya, lalu kemudian dia memuji Allah, maka Allah akan memberikan ridhonya kepadanya. Sepele. Artinya apapun dalam kehidupan kita, itu bisa menjadi pintu keridhaan kita kepada ketetapan Allah. Agar Allah meridhoi kehidupan kita. Ardahu bijamalil qadar. Nah ini. Maka apapun, ya, adanya singkong, ya, bukan hamburger, hotdog, bukan, tapi singkong. Tapi kalau kita ridho, nikmatnya melampaui semua itu. Kan gitu. Dan lain sebagainya. Jadi laki-laki ridha babullahil a'dzam. Ya. Wa mustarahul abidin, dan ridha itu adalah tempat beristirahatnya hamba-hamba Allah yang ahli ibadah. Wa qurratu uyunil mustaqin, dan permata hati orang-orang yang memiliki kerinduan cinta kepada Allah. Wa man mala'a qalbahu minar ridha bil qadar, siapa yang kemudian mampu mengisi hatinya dengan ridha akan ketetapan Allah, mala Allahu sadrahu ghina wa amna, maka Allah akan mengisi hatinya dengan kekayaan, ya, dan rasa nyaman di dalam dirinya. Tadi itu. Jadi kalau hidup ini kita selalu mulai dari ridha kepada ketetapan Allah,
menjadi mengasihkan, menyenangkan. Tidak perlu kemudian kita harus punya banyak materi untuk dikatakan kaya, karena kita sudah punya kekayaan ghinan nafs itu, dan rasa nyaman, bahagia. Nah, artinya bisa kita jadikan sebagai satu indikator. Oh, hidup ini kok kok susah terus. Ora ono senenge blas. Mari coba kita lihat apakah di dalam hati kita ada ridho atau tidak. Sepanjang tidak ada ridho, rasa legowo dalam hati, ya, maka setiap detik hidup kita isinya adalah kesengsaraan, keluhan, dan lain sebagainya. Wis gak ono bahasane wong saiki gak ono syukure blas. Ya. Nah ini. Jadi siapa yang mampu mengisi hatinya dengan ridho akan ketetapan Allah, maka Allah akan mengisi dadanya dengan kekayaan dan kenyamanan. Wa amna, rasa aman. Ya, wa farraga qalbahu limahabbatihi wal inabati ilaihi. Dan Allah akan memfokuskan hatinya, akan mengosongkan hatinya dari segala hal kecuali mahabbah, rasa cintanya kepada Allah, wal inabah, ya, selalu kembali kepada Allah, ilaihi wa tawakkul alaihi, dan tawakal kepadanya. Nah, ini. Wa man fatahu hadduhu minar ridha imtala'a qalbahu bidhiddi dzalika. Dan barang siapa yang meninggalkan keadaan ridho, ya, dari hatinya, begitu ya, imtala'a qalbahu bidhiddi dzalika, maka Allah akan mengisi hati itu semua, gitu ya, dengan tidak nyaman, tidak bahagia, ya, selalu merasa sengsara, bidhiddi dzalika, lawan dari itu, wastaghala amma fihi, ya, sa'adatu wa falahu, dan dia disibukkan dengan apa-apa, ya, yang dia anggap itu sebagai kebahagiaan dan keberuntungannya. Disibukkan dengan dunia. Yang semakin dia kejar, semakin tidak dia dapatkan kebahagiaan. Karena dunia itu ibaratnya seperti air laut. Semakin kita minum, semakin haus. Ya, itulah dunia. Artinya kebahagiaan itu tidak pernah dia dapatkan. Ya. Sibukkan kita dengan urusan dunia yang justru tidak membuat kita sa'adah, bahagia, atau falah. Nah ini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Jadi penting sekali ternyata ridho bitakdirillah ini. Ya, ini luar biasa. Jadi Ra'sul yakin, pangkal dari keyakinan kita itu ada dua. Yang pertama adalah takwa, yang kedua adalah ar-ridha bitakdirillah. Nah ini Bapak Ibu yang bisa coba kita bahas ya pada kesempatan kali ini, 45 menit gitu ya, masih melanjutkan makalah yang ke-45 di poin yang terakhir tentang apa? Nah ini Ra'sul yakin, at-taqwa, war-ridha bitakdirillah. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya dengan kajian-kajian yang mungkin sederhana seperti ini, tapi mampu menggugah hati dan pikiran kita untuk terus belajarnya. Karena hal-hal seperti ini mungkin sederhana, tetapi tidak sesederhana itu ketika kita belajar mengamalkannya. Maka mari kita terus belajar mengamalkan apa yang sudah kita ketahui dalam kehidupan kita. Minimal ingat gitu ya, ketika kita diuji dengan apapun, oh iya, ya, kalau bagi saya pernah ngaji tentang ridho, saya pernah ngaji tentang takwa. Minimal bisa menjadi kontrol gitu ya, bagi diri kita gitu ya. Nah ini, aku ngomongin tentang ridho, aku dewe gak belajar, nah kan gitu. Ya, untuk saya pribadi, kalau untuk Bapak Ibu juga demikian. Karena penting ya, ilmu itu menjadi pemandu driver kehidupan kita. Dan kita bisanya belajar ya dari orang sebelum kita. Gitu ya. Maka ihdinas siratal mustaqim itu kan katanya siratal ladzina an'amta alaihi. Daripada kita mencari jalan sendiri kemungkinannya maghdub atau dhalin, maka kita belajar dari jalannya orang-orang yang sudah terbukti. Maka kita belajar bagaimana Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnul Qayyim
yang tadi banyak dikutip itu agar kita tidak mencari-cari yang justru kadang-kadang kita beli gitu ya. Dalam bahasa pesantrennya sanatnya itu jelas. Oh, ridha itu adalah babullahil a'zam. Mari kita belajar. Saya kira demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala khilaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين